Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini sangat mencengangkan ya, sangat merisaukan, dan saya khawatir negara ini justru akan diambang perpecahan yang justru lebih hebat dibandingkan 2019. Sekarang saja akibat dari perpecahan 2019, cebong, kampret, atau kemudian ketika kampret gabung istana jadi kecepret dan kemudian diciptakan makhluk baru yang namanya kadrun untuk diolok-olokkan kepada mereka yang kritis terhadap pemerintahan. Ini saja belum selesai ya. Luka ini atau perpecahan ini, divisiveness di masyarakat belum selesai. Tiba-tiba Presiden Jokowi declare kalau dia akan cawe-cawe. Kita bacakan ya. Jangan salah bahwa politik pemerintah, politik penguasa belum tentu itu sejalan dengan politik negara. Politik negara itu adanya di konstitusi, tapi politik penguasa adanya di tindakannya sehari-hari. Kita lihat apakah long with berjalan beriringan ataukah justru contrary, saling bertentangan. Kita bacakan ya, dan sebelumnya kita tahu Jokowi mengatakan tidak mau cawe-cawe ya. Ini pernyataan dia yang dimuat di Detikcom pada tanggal 4 Mei 2003. Dia mengatakan, judulnya ya, Jokowi tegaskan tak cawe-cawe urusan Capres 2024. Kemudian tetapi hari ini 29 Mei alias 25 hari kemudian, dia mengatakan Jokowi .2 demi bangsa dan negara ke depan saya akan cawe-cawe. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik ya. Oke, kita bacakan apa yang dimaksud dengan cawe-cawe sebagaimana dipotret dilaporkan oleh Detik News. Jokowi .2 demi bangsa negara ke depan saya akan cawe-cawe. Oke, cawe-cawenya apa? Kita lihat ya unsur cawe-cawenya, karena ada cawe-cawe yang tentu bisa diperkenankan, ada cawe-cawe yang akan membahayakan, ada cawe-cawe dari awal tidak diperbolehkan. Oke, coba kita bacakan ya. Presiden Jokowi mengaku akan tetap cawe-cawe demi bangsa dan negara. Apa maksudnya? Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif, ucap Jokowi di Istana Negara. Oke. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi, sejumlah media massa serta content creator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya dan Ari Putra. Refli Harun gak diundang. Padahal subscriber Refli Harun lebih besar ya daripada mereka-mereka yang disebut ini. Jokowi menegaskan cawe-cawe yang dimaksudnya tentu masih dalam koridor aturan. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi, kata Jokowi. Good point. Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi. Kita pegang ya. Jokowi mengatakan cawe-cawe yang dimaksud terkait pemilu 2024. Jokowi beralasan Indonesia hanya memiliki waktu 13 tahun ke depan demi menjadi negara maju. How come dibilang 13 tahun? Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income, sedangkan untuk menjadi negara maju pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran USD 10.000 per tahun. Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper, tapi kita masih di level middle income. Nah, untuk keluar dari middle income itu untuk negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10.000, kata Jokowi. Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun. Dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level. Karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu, imbuh Jokowi. Artinya dia akan cawe-cawe terhadap presiden untuk menentukan siapa presiden yang dianggapnya bisa membawa Indonesia ke the next level. Keterangan resmi dari istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. Oke? Dan presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Oke, good.
Selain itu, Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Not good. Ya. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Oke. Untuk itu Jokowi meminta TNI Polri dan ASN untuk netral. Apakah dia ngomong ini atau enggak? Kita enggak ngerti. Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Oke, good. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Good point. Oke, sobat era sekalian. Kalau kita bicara mengenai kata itu ya memang kita harus lihat ya reading between the line. Apa yang diberikan keterangan tambahan ini menurut saya bagus semua, tetapi yang bermasalah satu, yaitu ketika dia mengatakan memastikan bahwa pembangunan itu dilanjutkan. Oke ya, keterangan resmi dari istana menyebutkan konteks ucapan Jokowi soal cawe-cawe negara dalam pemilu adalah presiden ingin memastikan pemilu serentak 2024. I don't know exactly apakah Jokowi ngomong itu atau enggak. Tapi kalau dia ingin memastikan pemilu serentak 2024, artinya tidak ada yang namanya istilahnya skenario penundaan pemilu. Misalnya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Kita kuliti satu-satu. Presiden juga berkepentingan agar pemilu berjalan dengan baik tanpa meninggalkan polarisasi. Good point. Tapi how come presiden bisa mengawal proses pemilu yang baik tanpa polarisasi kalau dia berpihak kepada salah satu atau salah dua calon dari calon yang ada? Bukankah polarisasi bisa diminimalisasi bahkan dihilangkan kalau dia bertindak sebagai buffer zone, penyanggah antara kubu-kubu yang bertanding sehingga tidak saling bentrok. Masih ada penengah, penyanggah. Karena dia penengah dan penyanggah, dia harus netral, tidak boleh berpihak. Kalau dia berpihak pasti terjadi polarisasi. Ya. Oke, kemudian selain itu Jokowi ingin agar presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan ikan dan hilirisasi. How come Presiden Jokowi sangat khawatirnya presiden ke depan tidak akan melanjutkan hilirisasi dan IKN. Seperti kata Henry Satrio, kalau proyek itu bagus, tidak ada KKN-nya, dibuat dengan perencanaan yang matang, ada duitnya, ada anggarannya, akan menarik siapapun dan tidak salah jalan, kenapa dia harus khawatir? Jadi orang yang khawatir bahwa proyeknya atau kegiatannya atau legasinya tidak dilanjutkan hanyalah orang yang merasa bahwa ada kesalahan dalam proses di situ. Ada cawe-cawe dalam tanda pengertian yang positif, yang negatif, bukan positif. Ada sesuatu yang mesti kita pertanyakan. Ada katakanlah kontrak bisnis yang mungkin menguntungkan golongan tertentu atau pihak tertentu. Sehingga dia ingin pastikan bahwa itu harus terus berjalan. Tapi kalau semuanya clear, santai dia mengatakan. Dia tinggal mengatakan saya sudah wariskan semuanya dan saya tidak akan mendikte Anda, silakan. Anda lanjutkan kalau Anda anggap bagus, Anda stop kalau Anda anggap tidak bagus, atau semuanya terserah Anda, presiden yang baru. Kan begitu mestinya. Kenapa berkali-kali saya melihat bahwa ada ketakutan Presiden Jokowi bahwa IKN tidak akan ditindaklanjuti oleh presiden yang baru. Bahwa hilirisasi tidak akan ditindaklanjuti. Jangan lupa, hilirisasi itu terhadap hasil pertambangan. Dan ini adalah wilayah yang ngeri-ngeri sedap. Berapa potensi uang negara yang barangkali akan hilang atau potensi yang akan balik seandainya dilakukan proses atau pengelolaan atau manajemen yang benar dalam dunia pertambangan ini. Jadi hilirisasi bisa jadi cover up. IKN bisa jadi cover up. Yang paling penting adalah apakah ada sebuah proses yang genuine, proses yang tidak ada KKN-nya di dalam dua kegiatan ini yang selalu dikhawatirkan tidak akan ditindaklanjuti. Jadi seperti kata Henry Satrio pula, justru dia tidak yakin bahwa warisannya itu baik sehingga dia perlu memastikan. Atau dia nggak yakin, ya dia selalu memastikan. Oke.
Lalu Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Oke, good. Saya hanya ingin minta kepada Anies Baswedan kalau memang mencalonkan diri dan tidak dicopet, kepada Ganjar Pranowo kalau memang akan terus dicalonkan, dan kepada Prabowo kalau juga bisa mencalonkan, untuk bertanding dan bersanding secara fair. Bisa enggak? Karena ini adalah keinginan Presiden Jokowi. Ya, karena saya dengar misalnya ada calon yang mengatakan enggak ada gunanya kita bertanding kalau tidak didukung oleh kekuasaan. Itu artinya dia sendiri ingin coba bertanding secara tidak fair, yaitu bertanding dengan menunggangi kekuasaan. Buanglah itu kalau kita mau objektif dan mau fair dalam pertandingan kompetisi pemilu ini. Oke. Kemudian ini juga yang lebih penting, untuk itu Jokowi meminta TNI, Polri dan ASN untuk netral. Oke. The question is, apakah ini pernah keluar dari mulut Jokowi atau tidak di dalam pertemuan media tersebut? Satu. Kedua, apakah ini keluar secara genuine ataukah cuma lip service saja, ataukah cuma standar saja? Yang penting diucapkan. Ini penting melihat apakah ada komitmen yang kuat untuk membuat TNI, Polri dan ASN netral. Karena sebelumnya orang menengarai, ya, termasuk juga permohonan yang diajukan kubu Prabowo pada waktu itu, aparat negara tidak netral. Aparat negara justru menjadi agen pemenangan. Aparat negara justru menjadi alat tekan. Aparat negara justru menjadi alat yang membuat pemilu yang menjadi tidak jujur dan tidak adil. Banyak statement-statement seperti itu, bahkan itu diyakini Prabowo sendiri sebelum dia akhirnya gabung dengan kekuasaan istana. Ketika diingatkan MH Ainun Najib, cepat-cepat Prabowo meluruskan. Lebih baik nyanyi katanya, lebih baik apa begitu ketika disinggung bahwa dia menang di 2019. Walau alam. Ya, walau alam. Tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi KPU memastikan, menegaskan, memutuskan bahwa yang menang adalah Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi sudah memerintah. Oke. Jadi ini good point untuk TNI dan Polri juga, please, ya, pimpinan tertinggi Anda dalam konteks Undang-Undang Dasar itu sudah mengatakan berharap bahwa TNI, Polri dan ASN netral. Please be netral. Walaupun saya tahu barangkali ada semacam pergerakan-pergerakan untuk mengawal, memenangkan salah satu calon. It could be possible, tapi please, Presiden Jokowi meminta Anda untuk netral. Dan anggaplah ini adalah sebuah statement yang genuine. Berikutnya adalah Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Good point. Kalau rakyat misalnya memenangkan siapapun, misalnya Anies Baswedan, harus diterima. Tetapi rakyat tidak akan terima kalau Jokowi memenangkan salah satu calon. Paham maksud saya? Ya, Jokowi harus menerima siapa yang dimenangkan rakyat. Tapi rakyat tidak mungkin bisa menerima sesuatu yang atau seseorang yang dimenangkan Jokowi. Oh, ada rakyat menerima. Iya, tetapi terjadi perpecahan, polarisasi. Minimal bipolarisasi. Oke. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. Good point. Jadi kita berharap pernyataan ini bukan pernyataan yang bohong, bukan pernyataan yang hanya sekedar lip service, tetapi pernyataan yang betul-betul genuine, betul-betul ingin disampaikan oleh seorang kepala negara yang sudah enlightened, sudah tercerahkan karena hampir mengakhiri masa jabatannya. Saudara sekalian, itu saja yang saya ingin bahas. Hati-hati dengan kata-kata presiden mau cawe-cawe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.